Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Kelang, Malaysia. Bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala berkat yang kita terima daripadanya. Sebab Yesus segala-galanya. Seperti tercatat dalam Mazmur 73 ayat 26. Allah adalah kekuatan hatiku dan pusakaku selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bergantung kepada Tuhan Yesus untuk segala keperluan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sedang mengikuti kebaktian ini. Semoga diberkati dengan sepenuhnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dalam persiapan kebaktian online ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selepas kebaktian ini tamat, sila ikuti sesi Zoom untuk keperluan bahan-bahan doa. Kata laluan akan diberi. Terima kasih dan anda semua diberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan nyanyian ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kau terbesar dan mulia,
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami Tuhan. Haleluya, sebab di dalam Engkau Tuhan ada kuasa ya Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada mukjizat. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Engkau ada keagungan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati bersama-sama dengan jemaat-Mu ya Tuhan berdoa. Kami bawa negara kami Malaysia Tuhan ke dalam tangan-Mu pada saat ini yang masih bergelut dengan pandemik COVID ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bahwa Engkau lah yang akan memberikan kekuatan kepada seluruh rakyat Malaysia Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan Yesus kesehatannya Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan perlindungannya Tuhan Yesus. Daripada anak kecil sampai ke orang tua ya Tuhan. Tuhan di dalam perlindungan-Mu Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat kepimpinan negara kami Malaysia Tuhan, khususnya Tuhan daripada yang di Pertuan Agung ya Tuhan Yesus, dan juga ke seluruh kabinet-kabinet di Raja ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat bijaksana untuk memimpin negara ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Saya juga berdoa ya Tuhan Yesus buat Perdana Menteri Malaysia ya Tuhan Yesus dan seluruh kabinet kerajaan yang bekerja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar Kau berikan hikmat bijaksana untuk mentadbir negara ini Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan negara ini ya Tuhan Yesus akan menjadi negara yang takut akan Tuhan, negara yang memuliakan nama Tuhan, dan akan menjadi satu kesaksian bagi seluruh dunia ini Tuhan, bahwa nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di negara ini ya Tuhan. Haleluya, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus buat seluruh jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa agar kesembuhan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Apapun penyakit yang mereka alami pada saat ini Tuhan, Engkau penyembuh ya Tuhan. Haleluya Tuhan, saya berdoa khusus buat firman-Mu yang akan disampaikan juga Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan isi hati-Mu sendiri akan disampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus urapi hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu akan disampaikan dan akan jatuh ke tanah yang subur ya Tuhan, akan menjadi Tuhan Yesus pedoman, menjadi landasan dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga Tuhan dimanapun kami berada kami tetap kuat karena firman-Mu ada di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Semakin hari kami akan semakin kuat, semakin hari kami semakin baik Tuhan, karena kami mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa buat persepuluhan, buat seluruh persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, baik yang sempat memberi dan tak sempat memberi pada pagi hari ini Tuhan, yang Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, baik secara jasmani Tuhan maupun secara rohani. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau kuat Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara karena Engkau Allah yang setia. Oleh sebab itu ya Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau, di dalam segala hal ya Tuhan. Kami mengharapkan hanya di dalam nama Yesus Kristus sahaja. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat kebaktian, dan kami seterusnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kebaktian online ini ya Tuhan Yesus akan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap telinga yang mendengarkan, setiap mata yang memandang Tuhan akan diberkati oleh Tuhan lewat kebaktian online pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita sebelum kita sama-sama mendengar, mempelajari firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melihat firman-Mu, belajar bersama-sama firman-Mu, mengecapi kebaikan firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami Tuhan supaya kami semakin kuat, semakin kokoh, utuh, dan semakin maju di dalam Engkau, dan terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan, Raja kemuliaan bagi kami orang yang percaya kepada Engkau. Urapi kami semua, pimpin kami semua, dan nama Tuhan ditinggikan lewat seluruh keberadaan jemaat pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau baik yang telah sentiasa bersama dengan kami, memberi napas kehidupan kepada kami, memberi kesembuhan kepada kami, memberi damai sejahtera sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini, karena Engkau Tuhan yang luar biasa, yang hidup bertakhta di tempat yang kudus dan memerintah dunia dan surga. Haleluya. Ini doa kami angkatkan, kami panjatkan dan peralaskan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 31 hingga ke 39. Roma pasal yang ke-8, ayat 31 hingga ke 39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Di dalam Alkitab Roma di sini kita mengambil satu tema yang harus kita lihat, yaitu kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerahnya yang telah dinyatakannya 2000 lebih tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa saya dan saudara dan menyelamatkan kita dari hukuman. Ayat yang ke-31 kita melihat ayat demi ayat pada pagi ini. Ayat ke-31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Alkitab telah terang mengajar, memberitahu kepada kita, kalau kita di pihak Tuhan, siapakah yang dapat melawan kita? Di dalam kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan cabaran pada masa kini, kita harus di pihaknya Tuhan. Karena kalau kita di pihak Tuhan, Alkitab berkata, siapakah yang melawan kita? Di dalam peperangan kita, peperangan rohani, di dalam situasi yang amat getir atau mencabar pada saat ini di dalam pandemik COVID-19, kita harus di pihak Tuhan. Kita harus di pihak Allah di dalam Yesus Kristus supaya kita menang dan dapat menyelesaikan segala masalah serangan yang ada pada saat ini. Marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada firman-Nya yang hidup, ya dan amin, supaya kita harus di pihaknya Tuhan. Mengapa? Alkitab berkata, kalau kita di pihak Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan kita orang Kristen adalah bukan Tuhan yang tertidur, bukan Tuhan yang terlelap, tetapi Tuhan yang melihat dan memelihara kita siang dan malam. Itu dikatakan di dalam Mazmur 121. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Tuhan yang disembah Abraham, Isaac, dan Yakub adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa dari dulu sampai pada saat ini. Tuhan kita berkuasa dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya kita harus di pihaknya Tuhan. Haleluya. Dan ayat yang ke-32, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Telah nyata di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat ke-16, saudara-saudari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan ayat ke-32 di sini, benar Allah tidak menyayangkan Yesus Kristus mati di atas kayu salib
semata-mata mau menyelamatkan kita, mau membebaskan kita dari dosa saudara-saudari. Alkitab berkata bahwa Dialah yang menyerahkan anaknya bagi kita supaya kita hidup di dalam Tuhan, mendapat keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Alkitab berkata bagaimana mungkin Ia tidak mengurniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Sudah pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang baik kepada kita, sesuatu yang memberikan yang indah kepada kita. Apa yang telah dunia berikan kepada kita, saudara, adalah sementara. Tetapi yang telah Bapa surga beri kepada kita, Yesus sebagai korban dosa kita, adalah bersifat kekal. Kasih Allah bersifat kekal. Dan juga kita lebih dari pemenang adalah bersifat kekal kalau kita percaya kepadanya. Kemenangan dan kasih karunia itu akan kita miliki terusnya dan seterusnya sampai kita memperoleh kehidupan di akhir zaman. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang mengajar kepada kita. Karena Bapa surgawi telah memberi Yesus kepada kita, dan Dia memberi kemenangan kepada kita. Dan Dia juga memberi pelepasan kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata juga di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Inilah firman Tuhan yang meyakinkan kita sebagai orang Kristen, yang tidak dapat diganggu gugat iman lain kita. Tetapi kita ada keyakinan karena Yesus sendiri yang berkata, Dialah jalan kebenaran kepada Bapa dan kehidupan. Jadi marilah kita saudara-saudari pada pagi ini yang mendengar firman Tuhan, percayalah kepada Yesus, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya dan amin. Ayat ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Haleluya. Wow, haleluya, firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat kita? Karena orang-orang pilihan Allah. Karena kita pilihan Allah. Allah yang membenarkan kita. Bagaimana Allah membenarkan kita? Allah membenarkan kita melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya hancur oleh karena dosa saya dan saudara. Kita dibenarkan melalui kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Yesus. Karena Allah sendiri membenarkan dan menerima kita menjadi anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya, Dia berinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang luar biasa dan patut kita percayai sebagai orang Kristen. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui firman Tuhan 100%, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipesongkan, dan tidak mudah dimurtadkan, karena firman Tuhan nyata, ya dan amin. Karena firman Tuhan hidup, walaupun dunia ini akan lenyap, kata firman Tuhan, tetapi firman-Nya tidak akan lenyap. Firman-Nya tetap hidup dan tetap berkuasa. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Kejadian, Tuhan berfirman, jadilah semuanya yang jadi di dalam dunia ini terjadi oleh karena firman.
Dan pada pagi ini kita percaya firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam firman Tuhan ini, jadi Alkitab berkata, Yesus Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan siapakah yang akan menghukum kita? Orang yang percaya kepada Tuhan sudah terlepas dari hukum maut. Orang yang percaya, orang yang sudah menerima Tuhan sebagai dan juru selamat, mereka sudah dilepaskan dari hukum. Karena setiap manusia yang hidup di dalam dunia ini perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, karena hanya melalui Yesus kita selamat. Itu iman kita orang Kristen. Karena melalui Yesus kita dilepaskan. Dan itulah iman kita. Karena kita sudah dibebaskan, dilepaskan. Karena Yesus telah membebaskan kita dari hukum, dibenarkan oleh Bapa Surgawi. Ayat yang ke-34, saudara. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, luar biasa Tuhan kita. Kristus Yesus mati, saudara, di atas kayu salib. Yesus Kristus bukan hanya mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga setelah dia dikuburkan, pada hari ketiga Yesus bangkit. Dia bangkit bukan menjadi manusia biasa. Dia bangkit bukan begitu sahaja. Dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit mengalahkan kuasa iblis. Dan dia juga bukan hanya bangkit menurut Alkitab di sini, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yesus bangkit duduk di sebelah kanan Allah. Apabila kita melihat dia duduk di sebelah kanan Allah, itu berbicara, saudara, bahwa Yesus memerintah dunia dan surga. Amin, saudara. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi. Dia memerintah dunia dan surga. Semua makhluk yang hidup di dunia dan di surga harus menyembahnya, harus bersujud berlutut, mengaku bahwa dialah Tuhan yang berkuasa. Dan setiap makhluk harus mengaku bahwa dialah Raja di atas segala raja, bahwa dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan juga Yesus bukan hanya duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi, saudara-saudari, tetapi dia juga, Alkitab berkata, yang malah menjadi pembela bagi kita. Itu yang luar biasa Tuhan kita. Dia bukan hanya memerintah dunia dan surga. Perhatikan baik-baik orang percaya. Orang percaya, perhatikanlah baik-baik. Karena orang percaya dibela oleh Tuhan. Karena Alkitab yang berkata, bukan perkataan saya, tetapi Alkitab berkata, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yesus sebagai pembela kita. Kalau Yesus sebagai pembela kita, kalau Yesus di pihak kita, sudah pasti kita lebih daripada orang yang menang oleh karena kasih karunia-Nya. Sudah pastilah kalau Yesus menjadi pembela kita, kita dilindungi. Yang sakit pasti disembuhkan. Yang susah pasti dihiburkan. Pada sukar waktu ini yang tak ada jalan, pasti dibukakan jalan. Karena Yesus adalah jawaban. Yesus sejauh doa kita. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui firman, melalui pujian, melalui doa kita. Amin, saudara. Dan saudara-saudari yang Tuhan kasihi,
Luar biasa Tuhan kita, karena Dia telah bangkit 2000 lebih tahun yang lalu. Bahkan Dia menjadi Raja, bahkan Dia menjadi pembela kita. Amin, amin, amin. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Ya, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Alkitab jelas. Alkitab kita 100%. Alkitab kita sempurna. Karena Alkitab kita tidak pernah bercanggah menyatakan kebenaran. Siapakah yang akan memisahkan kita? Sudah tidak ada sesiapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik penindasan maupun kesesakan, karena kita sudah diyakinkan bahwa Yesuslah jalan kebenaran. Maupun penganiayaan, maupun kelaparan pada waktu sukar, pada masa pandemik COVID-19, banyak orang tiada pekerjaan. Banyak orang dalam kelaparan. Serukanlah nama Yesus. Panggillah nama Yesus supaya Yesus mengutus orang menghantar makanan kepada kita. Dan panggillah Yesus. Serulah nama Yesus supaya Yesus memberi pekerjaan kepada kita melalui majikan, melalui company, melalui jabatan-jabatan. Dan kita percaya kita ada di dalam Yesus, sudah pasti kita dibela. Kesengsaraan-kesengsaraan, kesesakan-kesesakan yang kita alami selama ini, semua pernah mengalami, kata firman Tuhan di dalam 1 Peter 5. Dan kita harus beriman, dan walaupun seketika dalam kesesakan kita pasti ada jalan keluar. Karena semuanya itu, baik bahaya, baik pedang, maupun malapetaka, semuanya itu, kata firman Tuhan, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus, kita lebih dari orang yang menang. Karena anugerah, karena kasih karunia-Nya yang tidak dapat dibandingkan dengan dunia ini. Apa yang dunia berikan kepada kita adalah sementara, saudara-saudari. Tetapi apa yang telah Yesus berikan kepada kita adalah bersifat kekal dan bersifat ya dan amin. Tidak dapat disangsikan. Ya, haleluya. Itulah firman Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam ayat 36. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara-saudari, kita tak boleh lari daripada permasalahan. Kita tak boleh lari daripada kesesakan. Kita tak boleh lari daripada tantangan. Karena inilah dunia yang telah dikuasai kuasa kegelapan. Tetapi bagi orang yang percaya ada kemenangan, ada kelepasan, ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Karena tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Kita melihat firman Tuhan memproklamkan lagi, mengistiharkan lagi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kemenangan di dalam dunia adalah kemenangan yang sementara.
Tetapi kemenangan di dalam Yesus adalah selagi kita percaya kepadanya, selagi itulah kemenangan itu kekal kita miliki sampai kita bersama dengan Tuhan di akhir zaman nanti. Jadi saudara-saudari yang Tuhan kasihi, ingatlah kita lebih dari orang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Wow, benar saudara. Yesus yang dulu mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib, itu tanda kasihnya. Itu tanda kasih Bapa, kasih Yesus. Tidak mungkin orang yang tidak bersalah mati karena orang bersalah. Tetapi Yesus kita mati di atas kayu salib bukan dosanya, bukan kesalahannya, tetapi dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu kita jangan menghakimi sesama kita. Dan marilah kita menolong di dalam satu sama yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh keberadaan, dalam seluruh kehidupan kita, dan kita akan menjadi saksinya dari sekarang sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata bahwa Dia menyertai kita sampai ke akhir zaman. Itu Matius 28. Jadi saudara-saudari, kita harus ingat, oleh karena kasihnya kita lebih dari orang yang menang. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Perhatikan baik-baik ayat 38. Dan ayat yang ke-39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jelas ayat 38 memberitahu kepada kita, sebab aku yakin bahwa baik maut tidak akan dapat memisahkan kita, karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus, maupun malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat yang jahat di dunia ini, ya, yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus kalau kita berharap kepadanya. Pemerintah-pemerintah dunia gelap ini berbicara tentang kuasa kegelapan. Karena Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Perlawanan kita melawan roh-roh jahat di udara, di angkasa, dan pemerintah-pemerintah yang memerintah dunia yang gelap ini. Jadi semuanya itu saudara tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Tidak dapat saudara. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Yesus. Itu kata firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu tidak dapat digantikan dengan darah ayam. Tidak dapat digantikan dengan darah binatang. Tetapi darah Yesus, darah yang kudus, tubuh yang kudus dari surga, yang telah mati di atas kayu salib, dan kita lunas dibayar, tiada hutang, bahwa dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Karena Yesus kita adalah daripada surga, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti mendapat kehidupan yang di surga. Amin saudara. Dan kita juga percaya apapun di dunia ini, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena ada di dalam Yesus Kristus
ada di dalam kehidupan kita. Untuk kesimpulan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, marilah kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, jangan goyah, karena kita lebih daripada orang yang menang. Karena jaminan Alkitab tidak pernah berubah. Oleh kasih karunia-Nya kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita diselamatkan. Karena Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya, itu kata firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan suluh, menguatkan kami, mengukuhkan kami, meneguhkan kami, supaya kami tidak goyah, supaya kami terus bersandar kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. God bless you all.